Di balik lebatnya hutan Halimun yang diselimuti kabut pagi, sejarah mencatat nama yang nyaris hilang dari ingatan, Prabu Guru Gantangan. Tak banyak manuskrip yang mencatat kisahnya, sebab ia bukan raja istana, melainkan penguasa rimba yang bijaksana. Ia memimpin dengan suara lembut namun penuh wibawa, lebih didengar daripada ditakuti. Rakyatnya bukan hanya manusia, tetapi juga penghuni alam dan makhluk gaib yang tunduk atas karismanya. Keberadaannya lebih menyerupai legenda yang hidup, setengah manusia, setengah cahaya. Konon, Prabu Guru Gantangan lahir di kaki Gunung Salak sekitar abad ke-13 Masehi. Ia bukan anak raja, melainkan keturunan dari tokoh spiritual keturunan Galuh yang menyepi. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kepekaan luar biasa terhadap alam dan makhluk tak kasat mata. Ketika anak-anak lain bermain, ia duduk berjam-jam di tepi sungai, mendengar bisikan air dan meresapi pesan-pesan angin. Orang tua di desanya menyebutnya, anak yang berbicara dengan bumi. Nama, Gantangan, sendiri bukan sembarang gelar. Ia diambil dari tradisi menimbang kebenaran, sebuah istilah lokal yang merujuk pada alat timbang padi di lumbung desa. Artinya, ia adalah sosok penimbang segala sesuatu, antara benar dan salah, antara adil dan zalim, antara siang dan malam. Julukan, guru, disematkan oleh murid-muridnya dari berbagai penjuru Sunda yang datang berguru, bukan hanya ilmu bela diri, tetapi juga kebijaksanaan hidup dan keharmonisan dengan alam. Sebagai penguasa kawasan pegunungan dan hutan rimba, Prabu Guru Gantangan tak pernah mendirikan istana mewah. Ia tinggal di sebuah padepokan kayu sederhana di antara pohon-pohon pusaka. Namun kesederhanaan itu justru menjadi sumber kekuatan karismatiknya. Para pembesar kerajaan Pajajaran pun pernah datang meminta nasihatnya dalam perkara rumit negara. Ia bukan orang istana, tapi perkataannya bisa mengubah keputusan kerajaan. Namun semakin kuat pengaruhnya, semakin banyak pula yang takut akan keberadaannya. Beberapa pejabat kerajaan merasa terganggu oleh ajarannya yang menentang keserakahan dan korupsi. Maka mulai berhembus fitnah bahwa Prabu Guru Gantangan adalah pemberontak spiritual. Tapi tak ada yang bisa menyentuhnya. Hutan adalah istananya, dan seluruh isi rimba menjadi tamengnya. Ia bukan raja yang perlu pasukan. Ia adalah roh zaman itu sendiri. Setelah kembali dari perjalanan spiritualnya yang panjang, Gantangan menemukan istana ayahnya dalam keadaan genting. Kerajaan Gantangan sedang menghadapi tekanan dari luar, kerajaan tetangga mulai memperluas wilayah, dan ada pula pemberontakan kecil di wilayah perbatasan. Prabu Mahesa Lelana, yang telah menua, merasa saatnya tiba untuk menyerahkan tampuk kekuasaan kepada penerus sejati. Maka, diadakanlah sidang besar di alun-alun utama, disaksikan para panglima, pendeta, serta rakyat dari penjuru kerajaan. Disinilah Gantangan dinobatkan sebagai Prabu Guru Gantangan, bukan hanya sebagai raja, tetapi juga sebagai guru agung yang memimpin dengan ilmu dan welas asih. Pemerintahan Prabu Guru Gantangan dimulai dengan reformasi besar-besaran. Ia memerintahkan agar semua bentuk upeti dan pajak dikaji ulang agar tidak memberatkan rakyat. Ia juga menugaskan para resi dan pendekar untuk menyebarkan ilmu ke desa-desa terpencil, bukan hanya mempertahankan istana. Istilah, guru, dalam gelarnya bukan sekadar simbolik, ia sendiri turun langsung menjadi pengajar di padepokan dan balai rakyat. Dalam 1 bulan, ia bisa berpindah dari satu lembah ke lembah lain untuk mengajarkan ilmu pertanian, pengobatan, pertahanan diri, dan filosofi Sunda yang menjunjung keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa. Salah satu warisan terpenting Prabu Guru Gantangan adalah pendirian Paguyuban Akar Tatar, sebuah lembaga budaya dan ilmu yang menjadi cikal bakal pendidikan berbasis masyarakat. Di dalamnya, para resi, petani, pandai besi, seniman, dan ahli waris pengetahuan lokal duduk sejajar. Mereka mendokumentasikan pengetahuan nenek moyang, menulis naskah-naskah dalam daun lontar, dan menyusun ilmu dalam bentuk kidung dan pantun agar mudah diwariskan secara lisan. Ia menyadari bahwa kekuatan sebuah peradaban bukan pada senjata, melainkan pada daya tahan budayanya. Karena itulah, kerajaan Gantangan dikenal sebagai negeri yang damai namun tangguh. Kehadiran Prabu Guru Gantangan juga menciptakan gelombang pergeseran politik di tanah Sunda. Para pemimpin wilayah yang sebelumnya enggan tunduk pada kekuasaan pusat, kini malah dengan sukarela bergabung di bawah payung Gantangan. Mereka tidak melihatnya sebagai raja yang menuntut loyalitas, tapi sebagai guru yang memberikan ilmu dan perlindungan. Persekutuan ini memperluas wilayah kekuasaan Gantangan tanpa perang, menjadikan kerajaannya sebagai federasi spiritual yang melintasi batas politik.
Kecintaan rakyat padanya bahkan membuat para penyair menyebutnya sebagai Ratu Tanpa Senjata, seorang penguasa yang menundukkan dunia bukan dengan pedang, melainkan dengan akal dan kasih sayang. Namun, ketenangan itu tak bertahan selamanya. Dari arah timur, muncul ancaman baru, utusan dari kerajaan asing yang membawa kepercayaan dan ambisi berbeda. Para pendeta asing itu mencoba menghasut rakyat agar meninggalkan ajaran leluhur, dan mencoba menyusup ke dalam istana dengan menyamar sebagai saudagar. Prabu Guru Gantangan yang bijak tidak langsung memerangi mereka, melainkan mengundang mereka berdiskusi dalam sidang kebudayaan terbuka. Di sana, ia mempertontonkan kekuatan logika, kedalaman ilmu, dan keindahan budaya Sunda yang membuat para pendeta asing itu terdiam. Ia membuktikan bahwa keyakinan dan jati diri bangsa harus dijaga, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan pengetahuan dan martabat. Setelah keberhasilan diplomasi melawan penyusupan budaya asing, Prabu Guru Gantangan menyadari pentingnya memperkuat benteng spiritual rakyat. Ia mendirikan Wihara Gunung Salaka, tempat pertemuan antar resapan kepercayaan lokal Sunda, Hindu-Buddha, dan kebijaksanaan langit yang diwarisi para leluhur. Di sana, rakyat tak hanya beribadah, tetapi juga belajar menulis, bercocok tanam, dan membaca tanda-tanda alam. Gagasan ini melahirkan pendidikan berbasis tempat suci, menjadikan tempat peribadatan sebagai pusat ilmu dan peradaban. Sistem ini nantinya mengilhami berdirinya mandala dan pesantren di masa mendatang. Dalam strategi politiknya, Prabu Guru Gantangan menerapkan prinsip sadulur sagalo, yaitu menyatukan wilayah-wilayah kecil berdasarkan persaudaraan dan nilai gotong royong. Ia tidak menaklukkan dengan pasukan, tetapi menyambangi tiap raja kecil, duduk bersila di tanah yang sama, dan berbicara dari hati ke hati. Rakyat pun menyaksikan langsung bagaimana raja mereka tidak sungkan makan bersama petani, tidur di lumbung desa, atau membantu pembangunan irigasi. Dalam waktu kurang dari 1 windu, belasan wilayah kecil bersatu dan mengakui Prabu Guru Gantangan sebagai pemersatu Sunda tanpa satu tetes darah pun tumpah. Namun tidak semua pihak merasa senang. Di barat daya, muncul tokoh ambisius bernama Ki Gajah Lulut, mantan bangsawan yang kecewa karena merasa dilupakan dari lingkar kekuasaan baru. Ia mengumpulkan pengikut, membakar lumbung-lumbung milik rakyat, dan menyebarkan fitnah bahwa Gantangan adalah penyihir yang menyembunyikan kekuatan gaib untuk menundukkan rakyat. Fitnah itu sempat membuat beberapa wilayah ragu, tetapi Gantangan tidak memilih balas dendam. Ia justru datang sendiri ke markas Ki Gajah Lulut, tanpa pengawal, dan berdialog terbuka. Keberanian dan ketulusan itu mematahkan kebencian Gajah Lulut, yang akhirnya menyerah dan menjadi pengikut setia. Setelah ancaman dalam negeri mereda, Prabu Guru Gantangan mulai memikirkan masa depan jangka panjang kerajaan. Ia mengumpulkan para pujangga, ahli astronomi, dan pertapa dari seluruh penjuru Nusantara dalam perhelatan Langit Nusantara, sebuah forum langka yang diselenggarakan di lereng Gunung Galunggung. Dalam pertemuan itu, dibahas banyak hal, siklus pertanian, pergerakan bintang, musim angin, hingga siklus spiritual manusia dan kerajaan. Hasil dari pertemuan ini melahirkan Pustaka Lintang Kahyangan, manuskrip agung yang menjadi rujukan pertanian dan spiritual di seluruh tanah Sunda selama berabad-abad. Semakin hari, nama Prabu Guru Gantangan semakin dikenal hingga keluar Nusantara. Pedagang dari Gujarat, Champa, bahkan dari Tiongkok datang membawa hadiah dan ingin menyaksikan langsung kebesaran kerajaannya. Namun sang Prabu tetap sederhana. Ia menolak pembangunan istana megah, memilih tinggal di bangunan panggung dari kayu jati, beratapkan ijuk, sebagai simbol kedekatannya dengan alam dan rakyat. Hal ini membuat banyak raja lain kagum dan malu, sebab di saat mereka hidup dalam kemewahan, Gantangan justru menunjukkan bahwa kehormatan sejati seorang pemimpin bukan dari emas yang dipakai, melainkan dari kebijakan dan cinta yang ia tebar. Di masa pemerintahannya yang damai, Prabu Guru Gantangan mulai mengembangkan sistem 3 pusaka, sebuah konsep pemerintahan berlandaskan 3 elemen utama, ilmu, pikir, welas asih, rasa, dan ketegasan, karsa. Ia membentuk 3 dewan utama kerajaan, Purwaresi untuk para ahli spiritual dan budaya, Majelis Pangraksanagara untuk urusan keamanan dan militer, serta paguyuban warga yang berisi perwakilan rakyat dari tiap wilayah. Inilah cikal bakal konsep demokrasi lokal yang menjamin aspirasi rakyat tetap terdengar dalam setiap kebijakan kerajaan. Sistem ini membuat Gantangan menjadi kerajaan yang stabil, progresif, dan dicintai rakyatnya dari hulu hingga hilir. Salah satu pencapaian besar lainnya adalah pembangunan jalur dagang lintas daya,
jalan utama yang menghubungkan pesisir barat dengan pedalaman timur Tatar Sunda. Prabu Guru Gantangan memerintahkan agar jalur tersebut dilapisi batu dan dilengkapi pos peristirahatan serta tempat belajar di setiap titik simpang. Disinilah kelak budaya perdagangan dan ilmu tumbuh berdampingan, di mana para saudagar tak hanya menjual barang, tapi juga bertukar cerita, pengetahuan, bahkan puisi. Jalur ini mempersatukan wilayah terluar kerajaan, menjadikan Gantangan sebagai pusat ekonomi dan budaya, bukan hanya di tanah Sunda, tapi juga di mata dunia maritim Nusantara. Namun, tidak semua tantangan datang dari luar. Suatu malam, Gunung Ciremai memuntahkan api. Letusan tersebut menggetarkan tanah dan menelan beberapa desa. Banyak rakyat kehilangan tempat tinggal, ternak, dan ladang. Dalam situasi genting itu, Prabu Guru Gantangan tidak tinggal diam di istana. Ia turun langsung ke lokasi bencana, memimpin evakuasi, memeluk anak-anak yang kehilangan orang tua, dan memberikan harapan di tengah abu dan tangis. Ia berkata, tanah boleh hancur, tapi tekad kita tetap utuh. Dari bencana itu, lahirlah sistem tanggap darurat kerajaan pertama di Tatar Sunda, termasuk penempatan lumbung darurat dan pelatihan warga untuk menghadapi bencana alam. Kepemimpinannya yang adil membuat banyak tokoh dari kerajaan lain datang untuk belajar. Salah satunya adalah seorang pemuda cerdas dari daerah timur bernama Rakeyan Jaya Sakti, yang kelak menjadi Raja Besar Galuh. Selama 3 tahun, Jaya Sakti belajar langsung dari Prabu Guru Gantangan tentang etika kekuasaan, strategi tanpa kekerasan, dan bagaimana mencintai rakyat tanpa pamrih. Hubungan ini menjadi jembatan penting antar generasi, menunjukkan bahwa Gantangan tidak hanya mencetak kekuatan, tetapi juga warisan nilai yang hidup dalam jiwa para penerus bangsa. Gantangan menjadi semacam universitas kehidupan bagi pemimpin-pemimpin Nusantara masa depan. Menjelang usia senjanya, Prabu Guru Gantangan mulai menyepi di Gunung Gantang, tempat ia dulu bertapa saat muda. Ia menyerahkan sebagian urusan harian pada para pemimpin daerah dan penasihat terpilih, namun tetap menjadi simbol agung kebijaksanaan. Banyak tokoh datang ke gunung itu bukan untuk berperang, tapi untuk belajar. Ia menulis kitab, Sang Hyang Rasa Bumi, yang memuat ajaran-ajaran tentang manusia, tanah, dan hubungan semesta. Kitab ini kelak disalin ulang dalam berbagai bahasa dan menjadi bagian penting dalam literatur kebudayaan Sunda. Di akhir hayatnya, rakyat menyebutnya bukan sekadar raja, tapi Batara hidup, lambang penyatu langit dan bumi. Ketika Prabu Guru Gantangan mulai menetap di Gunung Gantang, kerajaan tidak kehilangan arah. Justru, nilai-nilai yang ia tanamkan tumbuh subur di hati para pemimpin daerah. Mereka tidak lagi bersaing demi kekuasaan, tapi berlomba dalam memperbaiki kualitas hidup rakyatnya. Desa-desa mulai membentuk lembur kawangi, komunitas mandiri yang mengatur lumbung pangan, pendidikan anak-anak, dan perlindungan alam. Bahkan, beberapa wilayah yang dulunya tertinggal menjadi pusat pengembangan ilmu pertanian dan kerajinan. Semua itu terjadi karena rakyat merasa menjadi bagian dari pemerintahan, bukan sekadar objek kekuasaan. Dalam masa penyepiannya, Prabu Guru Gantangan juga menerima tamu-tamu dari luar pulau. Salah satunya adalah utusan dari Kerajaan Sriwijaya yang ingin memahami bagaimana Gantangan membangun tatanan damai tanpa ekspansi militer. Ia juga menerima biksu dari negeri Tibet yang mendengar kabar tentang kerajaan yang bersinar karena welas asih, bukan karena kekuatan senjata. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Gantangan menekankan bahwa perdamaian tidak datang dari aturan, melainkan dari kesadaran batin yang diwariskan dan dirawat bersama-sama. Inilah ajaran yang ia sebut, Kawi Sukma, lagu batin yang merdu bila manusia hidup selaras dengan alam dan sesama. Namun, jauh di pedalaman selatan, muncul kekuatan baru yang mengancam stabilitas. Sekelompok pengikut ilmu hitam yang menyebut diri mereka Banyulaka mulai menyebarkan ajaran kekacauan. Mereka menciptakan racun dari tumbuhan langka dan menyusup ke desa-desa untuk menciptakan wabah. Tujuan mereka bukan kekuasaan, tetapi kehancuran tatanan hidup yang tenang. Ketika kabar ini sampai ke telinga Prabu Guru Gantangan, ia memutuskan untuk turun gunung. Ia tidak membawa senjata, hanya membawa tongkat kayu warisan leluhur dan kitab rasa bumi. Ia percaya bahwa kejahatan bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dipulihkan. Di tengah hutan keramat Cisoka, Prabu Guru Gantangan bertemu langsung dengan pemimpin Banyulaka, seorang yang disebut Ki Wuluawu, mantan resi yang kecewa karena terusir dari padepokan masa lalu. Dalam pertemuan itu, terjadi perdebatan sengit antara dua jalan hidup, jalan dendam dan jalan kasih. Selama 7 hari 7 malam,
mereka berdialog tanpa makanan, hanya dengan air dari bambu. Akhirnya, Ki Wuluawu terdiam, menangis, dan bersujud di kaki Prabu Guru Gantangan. Ia mengakui kekeliruannya dan menyerahkan seluruh ajarannya untuk dimusnahkan. Dari momen itu, lahir lembaga pemulihan spiritual bagi mereka yang tersesat, dinamakan Balai Waluya. Setelah menyelesaikan konflik tersebut, Prabu Guru Gantangan kembali ke Gunung Gantang, tapi kali ini membawa pesan bahwa kebijaksanaan sejati bukan hanya membangun, tapi juga menyembuhkan. Ia mengirim surat ke seluruh penjuru kerajaan, berisi pesan tentang pentingnya menjaga hati, bukan hanya tanah. Surat itu disalin dan dijadikan bagian dari ajaran sekolah desa. Ia tidak lagi dianggap hanya sebagai raja atau guru, melainkan sebagai pusaka hidup, perwujudan nilai luhur yang ditanamkan leluhur Sunda. Bahkan di luar wilayah Gantangan, namanya mulai diucapkan dalam doa-doa petani, nelayan, hingga resi-resi dari jauh.